jerat pidana Ponpes Al Zaitun begitu ya, karena memang sudah ada laporan yang diberikan kepada Menko Polhukam dan kabarnya juga akan diproses secara hukum. Selain itu juga ternyata ada pelaporan juga ya dari pihak lain ya. Barreskrim. Kita hadirkan hari ini sudah ada Bang Ihsan Tanjung, ini pelapor Al Zaitun yang ke Barreskrim Polri dan juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Bang Ihsan. Sehat Pagi, Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain itu juga ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi Bang Heri, sehat Bang? Assalamualaikum. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Oke, saya mau ke Bang Ihsan dulu, Bang. Pelapor dulu. Ini apa yang dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait Ponpes Al Zaitun ini, Bang? Ya, terima kasih. Jadi persoalan ini kan sudah lama kita diskusikan dengan para ulama, para tokoh, bahwa pernyataan-pernyataan Panji Gumilang itu meresahkan masyarakat. Konteks awalnya kami mengamati ini akan selesai dalam beberapa waktu tertentu. Artinya ketika banyak demo, banyak massa yang turun, Panji surut dan mencoba untuk calling down. Nah, setelah saya diskusi dengan beberapa ulama di beberapa kelompok, ternyata ini makin naik eskalasinya, makin naik terus. Akhirnya diputuskan kami harus melapor. Nah, karena memang dalam beberapa tugas-tugas khusus saya ditugaskan oleh para ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum. Akhirnya saya dengan kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila, kami memang sengaja tidak membawa lembaga keagamaan untuk menjaga jangan sampai ini benturan antara Panji Gumilang dengan lembaga agama. Bahkan di Mabes Polri kami ditawarkan agar ini antara lembaga agama dengan Panji Gumilang. Saya bilang tidak. Kami tidak mau menyeret lembaga agama ke dalam persoalan Panji Gumilang ini. Jadi persoalan kami adalah bahwa kami ingin meminta Panji Gumilang ini berhenti untuk membuat keributan, kericuhan. Akhirnya setelah mempelajari beberapa bahan, kami putuskan ini harus dilaporkan. Nah, ketika di Mabes Polri itu kami konsultasi dengan berbagai bagian. Awalnya kita dengan ITE ya, cybercrime. Tapi memang dalam beberapa konten yang kami temukan itu tidak bisa menghubungkan secara langsung laporan kami dengan Panji Gumilang. Kenapa? Karena channel-channel yang memberitakan Panji Gumilang itu tidak ada korelasi langsung dengan Panji Gumilangnya. Nah, ini hebatnya, begitu viral dan masifnya di media-media sosial, tapi kita tidak bisa menghubungkan langsung dengan Panji Gumilangnya. Kenapa? Itu adalah orang yang kemudian mengutip di sana-sini kemudian memviralkan. Nah, sebetulnya persoalan mendasar saya sampaikan kepada polisi itu adalah apa yang diviralkan ini. Kalau Panji ngomong dibicara di Al Zaitun itu tidak meresahkan masyarakat. Tapi dia hanya berdampak ke dalamnya. Tapi ketika kemudian pembicaraannya diviralkan itu akan kemudian mengakibatkan keributan dan kerusuhan. Jadi pelaporannya sendiri poin-poinnya apa saja, Bang? Ya, itu saya jelaskan kronologis di Mabes Polri karena kami masuk siang, keluar tengah malam. Jadi itu saking lamanya kita menganalisis konten-konten yang kita harus Tapi yang disayangkan itu ya, jadi tidak langsung dari Panji Gumilangnya begitu ya? Tidak ketemu. Kan di dalam ITE itu adalah orang yang kemudian menyebarluaskan. Nah, sedangkan Panji tidak terlibat menyebarluaskan. Jadi kalau kita pakai undang-undang ITE itu tidak masuk. Tapi begini Bang Ihsan juga menyertakan bukti-bukti nggak dalam pelaporan itu karena ini dianggap cukup meresahkan masyarakat juga kan. Ada kan yang sejumlah kontroversi gitu ya, yang soal zina, soal naik haji, macam-macam gitu loh. Nah, ini gimana teman-teman di advokat? Saya coba lanjutkan. Jadi bicara hukum itu tidak bicara opini, tidak bicara isu, tidak bicara desas-desus. Itu adalah bicara bukti yang harus kita sampaikan kepada penyidik. Nah, setelah saya gagal di cybercrime ITE untuk mencari bukti bahwa memang ini terkait dengan Panji Gumilang, kami bergeser ke Pidum. Nah, di pidana umum ini kami dibawa ke Kamnek. Iya, Kamnek. Karena memang ada unsur di mana kejadian Panji Gumilang ini sudah meresahkan masyarakat. Gaduh. Akhirnya kita memutuskan untuk melaporkan pasal 156A. Apa itu? Penistaan agama. Nah, di penistaan agama ini ada beberapa pernyataan-pernyataan dari saudara Panji Gumilang yang kemudian diduga memenuhi unsur untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. 1-2 contoh?
Yang kami laporkan itu yang pernyataan dia bahwa ada rekamannya ya, nanti kita kena Itu dibawa sudah? iya, Oh, oke. karena di polisi itu harus ditranskrip. Ketika kami melaporkan itu, semua pernyataannya kata demi kata itu ditranskrip, itu menjadi bukti. Nah, transkrip salah satu yang kemudian kami jadikan sebagai bukti itu adalah ketika ada pernyataan la raiba, itu bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi Muhammad. Nah, sebetulnya ini akan jadi perdebatan panjang nanti antara penyidik dengan pihak ahli. Ya. Karena la raiba itu di surat Al-Baqarah itu adalah menyatakan tentang bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu dalam bentuk Al-Quran. Artinya kalam Allah kan? Iya, itu banyak ayat-ayat yang mengatakan, tapi ketika saudara Panjung bilang mengutip sebagian dan melontarkan ke publik, itu kan sangat meresahkan masyarakat. Nah, memang ada perbedaan antara Al-Quran dengan ayat kursi. Nah, kalau ayat kursi itu dipahami, nanti ahli akan bicara tentang mimpi Nabi, ya, mimpi Nabi yang kemudian dijadikan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh kalam Allah. Ada ayat yang kemudian disampaikan langsung sebagai Al-Quran. Ini jadi perdebatan nanti. Ini baru satu hal. Ada 3 hal yang kami laporkan. Nah, ini satu akan saya sudah sampaikan kepada para ulama bahwa polisi tidak akan mampu menyelesaikan ini. Ini baru pintu masuk kami sampaikan. Duanya lagi Bang poinnya. Nah, yang 2 lagi itu yang kami sampaikan adalah yang pertama itu terkait dengan perempuan di saf pertama, yang kemudian memang itu sangat meresahkan. Nah, ini memang akan jadi diskusi perdebatan, apakah saf itu dalam Islam diatur secara dalil yang kuat. Tapi bahwa kelaziman dalam Islam itu ketika dirubah akan mengganggu tatanan. Betul. Akan mengganggu tatanan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan khatib perempuan. Nah, seperti yang ulama jelaskan dalam beberapa acara TV One saya dengarkan, bahwa perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, ketika perempuan itu dihadirkan sholat Jumat, apalagi kemudian jadi khatib di situ. Nah, ini MUI sudah mengeluarkan surat keputusan. Saya juga sudah kasihkan kepada polisi surat keputusan MUI. Fatwanya yang berbunyi bahwa khatib perempuan itu mengakibatkan sholat tidak sah. Jadi artinya secara dalil, secara dasar hukum, masuk MUI sudah memutuskan bahwa khatib perempuan itu tidak sah. Ini yang jadi poin. Beberapa poin yang disampaikan Bang Ihsan, Bang Heri, yang akhirnya juga ujungnya dilaporkan adalah penistaan agama ya. Penistaan agama begitu ya, Al Zaitun. Kalau dari sisi hukum pidana seperti apa, Bang? Ya, saya mengutip dulu pernyataan dari Pak Menko Polhukam ya, bahwa kalau bagian hukum itu akan berkaitan dengan tindakan dari Pak Mahfud, tapi kalau bagian pelanggaran institusi secara keagamaan berarti ke Kementerian Agama kan gitu. Nah, dalam konteks ini kan ada irisan antara keyakinan seseorang dengan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kalau saya melihat perspektif yang disampaikan ini kadang above the law, dia merasa mungkin di atas hukum begitu ya, padahal aturan agama itu nggak bisa diatur dengan logika manusia saja. Nah, ini kan yang harus dibuktikan, apakah pernyataan tadi ada dalilnya atau tidak, atau pernyataannya sepihak. Nah, sehingga untuk memasukkan pasal 156A tadi menjadi lebih gampang, karena kasus ini pun kan kalau kita lihat dalam sejarah di Indonesia sudah sering kali dipakai, beberapa kali terjadi kan. Ya, tidak bermaksud untuk membuka luka lama lah, tapi kita semua paham ada 156A itu yang digunakan, bahkan itu perspektif yang sedikit salah perspektif saja, yang itu disampaikan oleh orang yang di luar dari agama yang dianut, itu proses hukumnya berjalan. Apalagi kalau dia adalah orang yang dianggap pemuka agama, yang punya pengikut yang tidak sedikit kan, maka dampak dari kerusakan yang diakibatkan akibat statement ini sangat luar biasa. Lebih berat juga mungkin ya bisa jadi. Menurut saya sangat berat sekali, karena Panji Gumilang ini kan punya institusi yang tadi saya katakan mungkin ratusan ribu pengikut kali ya di Al Zaitun itu, dan ada jenjang pendidikan yang dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi sampai universitas. Dan ini satu hal yang menurut saya tidak sepele, dan menurut saya harus ada tindakan tegas memang. Kalaupun ini untuk membuat clear apakah statementnya selama ini benar atau tidak dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat, inilah waktunya, momentumnya. Sehingga laporan dari teman-teman tadi itu menurut saya membuka tabir tadi. Nah, sehingga ini clear untuk dibuat kepastian hukumnya agar tidak ada lagi polemik dalam masyarakat. Saya membayangkan kalau misalnya ujung-ujungnya adalah Kamnek ya, yang tadi yang disampaikan oleh Bang Ihsan, ya itu artinya kan
jangan-jangan ya di tubuh kepolisian sendiri juga sudah bisa memprediksi bahwa ini jangan sampai terjadi konflik horizontal gitu loh ibaratnya. Karena kan kalau udah jadi gaduh seperti ini kan bisa repot urusannya kan. Nah, Mas Heri melihat seperti itu juga nggak sih kira-kira gitu, Pak? Iya, saya alhamdulillah lahir sebagai muslim begitu ya. Jadi ada juga hal yang mengganggu secara pribadi ketika penyampaian misalnya posisi sholat yang harus merentangkan tangan. Kalau saya tidak salah ada statement itu. Dan itu kan bertentangan dengan keyakinan dari awal kita diajarin dari kecil lahir begitu ya untuk sholat, untuk bagaimana bertindak gitu kan. Jadi ini satu hal yang harus diluruskan, ini pendapatnya pribadi. Harus segera, urgent. Urgently required untuk hal ini. Agar ini menjadi clean and clear ke depan, apakah pernyataan ini memang dalilnya agama atau tafsirannya yang bersangkutan. Kalau tafsiran yang bersangkutan seharusnya tidak disampaikan ke media atau disebarluaskan atau di tempat-tempat yang umum secara publik begitu. Walaupun katakanlah di ponpesnya sendiri misalnya, tapi itu kan ketika dia mengundang banyak orang, itu sifatnya tidak lagi pribadi menurut saya. Karena ada juga yang diundang ajakan itu juga ke banyak iya, yang diundang itu bukan hanya berasal dari pondok pesantren tersebut kan, tapi juga dari luar. Ini tanggung jawab moral yang harus disampaikan secara hukum kalau juga. untuk urusan pidananya perorangan ya, hanya ke Panji Gumilang atau mungkin bisa institusi? Tadi yang dipilah-pilih dari Pak Menko Polhukam itu menurut saya sudah sangat bijak begitu ya. Kalau kaitan hukum akan diproses secara hukum. Kalau pidana bicara tentang perlindungan pidana secara individu, tapi kalau bicara tentang katakanlah institusi bisa saja administratif. Nah, sanksi administratif yang paling keras adalah misalnya penutupan lembaga tersebut. Dan itu domainnya di Kemenang. Yes, tapi persoalannya adalah kalau penutupan ini kan juga harus kita pikirkan bagaimana santri-santri yang sedang melakukan proses belajar di sana, yang tidak tahu menau, yang mungkin juga ya tidak bersalah dalam perkara ini kan. Jadi kita harus juga memikirkan hal itu, dampak ke depan dari sikap terhadap pondok pesantrennya. Tapi kalau secara individu ini sudah jelas bahwa harus ada proses kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan berlama-lama ya Bang Iksan ya. Kita jeda dulu ya Bang ya. Kita jeda dulu. Kami akan kembali satu lagi.